kita S1. Bagaimana caranya? Kalau saya pribadi, dulu S1 itu yang menjadi kesulitan kita itu adalah di tugas akhir, skripsi. Ya, skripsi itu kalau saya sampai setahun saya selesaikan dengan syarat-syarat ketentuan yang begitu panjang dan melewatinya harus melalui ujian proposal, ujian kompre. Tapi ini ada langkah terbaru yang kita kembangkan dan menjadi suatu penghargaan juga bagi Ananda, bahwa tulisan Ananda itu tidak saja berada di pustaka fakultas, tetapi berada di skala nasional. Siapapun bisa baca, siapapun bisa lihat, dan kapanpun, dan bertahun-tahun. Mati pun Ananda, dan tua pun Ananda, masih ada tulisan Ananda di online. Ya. Inilah yang menjadi harapan kita. Langkah ini menjadi mudah ya bagi kita dibandingkan kakak-kakak tingkat Ananda yang lalu. Dan bagi saya juga, ya, dekan dengan keputusannya menetapkan bahwa Ananda boleh membuat jurnal tanpa mengikuti ujian proposal, tanpa mengikuti ujian kompre, dan pasti nilainya A. Dan prosesnya pun cepat. Inilah yang harapan yang kita berikan dan yang harus Ananda capai untuk bisa meraih itu. Jadi tidak pusing lagi untuk memikirkan tugas akhir. Nanti kita kasih kisi-kisinya bagaimana Ananda itu bisa mudah menyelesaikan penulisan hukum Ananda untuk dipublis secara jurnal. Nah, ini yang akan kita sampaikan. Kenapa di semester 5? Semester 5 inilah yang menjadi langkah untuk bisa meraih percepatan di dalam perkuliahan S1 ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nuzul bahwa di aturan akademik kita Ananda itu jurusan itu dilaksanakan, diberikan pada semester 6. Tapi saat ini Ananda sudah bisa mulai dengan menulis karya ilmiah dan sudah bisa mencari terkait mengenai jurnal. Nah, ini kita bahas pada hari ini. Oke ya. Kalau Ananda kita lihat dalam pedoman akademik, ya kita screen. Ini hari ini kita videokan. Itu bisa pakai apa ya? Bisa pakai ya enggak? Karena pakai printer kalau deh. Hah? Pakai printer. Oke, Anda sudah tahu dari awal sudah juga dijelaskan oleh metode penelitian hukum, ya IPH, bahwa jurusan yang kita miliki di sini adalah jurusan pidana, perdata, dan HTM. Ananda kemarin sudah melakukan magang, dan tentunya ini juga menjadi hal yang memberikan untuk kedepannya Anda sudah punya pilihan di mana yang akan Anda ambil, baik itu jurusan dan juga mungkin sudah mempunyai ide terkait apa yang akan diangkat untuk tugas akhir. Ya.
Ya, jurusan Fakultas Hukum sumber itu Perdata, Pidana dan HTN. Oke, kita tidak berlama-lama, kita lanjutkan. Oke, nanti di semester 6 itu Ananda sudah dapat menentukan apa mata kuliah yang Ananda akan ambil di jurusan masing-masing yang Ananda tetapkan. Di sini ada berwarna hijau, berwarna merah, dan berwarna oranye. Ya, yang jelas ini jangan salah ya, karena masih banyak juga yang angkatan 19 pun ada gitu ya. Pengambilan mata kuliah, kode mata kuliah itu salah. Karena di angkatan Anda itu kurikulumnya hanya Anda sendiri yang punya. Yang di atas Anda itu angkatan 21 sama mahasiswa baru saat ini. Nah, yang di bawah Anda itu yang kurikulum lama 19 sampai ke bawah. Ya. Nah, ini yang untuk ke depan yang akan Anda ambil ada kode 20. Jadi setiap kode yang harus Anda ambil setiap semester, baik nanti semester 6 dan semester 7 dan kalau bisa selesai semester 7 ya. Nah, ini ada warna hijau, ini perdata. Di sini ada yang pertama, saya bacakan aja ya. Kita secara umum saja. Nah, di sini adalah hukum bisnis. Ini wajib jurusan. Jadi hukum bisnis ini wajib seluruhnya yang kalau mengambil jurusan perdata itu mengambil mata kuliah hukum bisnis seluruhnya. Ini ada mata kuliah pilihan. Jadi pilihlah salah satu. Ada hukum perkawinan dan waris, ada hukum e-commerce. Nah, kalau di perdata nantinya Ananda hanya milih satu dengan kode PP ini ya, pilihan jurusan. Jadi pilih salah satu. Kalau ini di atas ini wajib. Nah, begitu juga dengan ini pidana, ada mata kuliah wajib. Wajib ini seluruh yang mengambil jurusan pidana harus mengambil aspek hukum terorisme. Dan ini pilihannya salah satu. Mau tindak pidana teknologi informasi atau hukum pidana internasional. Nah, itu ya. Dan selanjutnya HTN begitu juga. Ada hukum tata ruang dan perizinan dan ada hukum pilihannya adalah hukum keuangan negara dan daerah dan hukum pengolahan sumber daya alam. Nah, ini pilihan. Nah, jangan mengambil seluruhnya. Nanti Anda sendiri yang rugi. Karena beban SKS itu kalau bisa ngambil ke atas. Ini semester 6 ya. Ini di semester 6. Jadi di semester 6 ini kalau dijumlahkan ini totalnya 10, 16 tambah itu 20. Berarti Anda bisa ngambil ya semester 8. Makanya saya bilang nantinya di semester 6 itu Anda bisa mengambil mata kuliah di semester 8 untuk mengambil ke atas supaya di semester 8 itu tidak ada lagi beban mata kuliah. Kalau bisa selesai di semester 7, makanya Anda bisa wisuda di saat itu. Ya, harusnya dari sekarang udah bisa menetapkan judul dan jurusan. Gitu ya. Oke, ini semester 7-nya. Di semester 7-nya seperti itu juga. Sementara kalau pilihannya ini banyak, ya. Nah, di sini ada hukum kepilitan. Kalau yang perdata itu wajib. Nah, ini pilihannya ada 4. Karena pilihannya di semester 7 agak banyak, gitu ya. Tapi pilih salah satunya. Nah, begitu juga pidana, begitu juga yang ATN. Jadi hampir sama yang semester 6 dan semester 7. Tapi yang paling di atas itu adalah mata kuliah wajib. Oh maaf ya, ada 2 mata kuliah wajib di saat jurusan. Untuk semester 7 ini wajib jurusan hukum pidana Islam dan hukum pembaruan hukum pidana. Nah, sementara yang di perdata ada hukum investasi dan pasar modal itu menjadi wajib. Dan pilihannya ada 3. Hukum jaminan ya, pembaruan hukum perdata. Ini hukum surat berharga. Nah, di pidana ada pilihan 3. Pilih salah satunya, ada kriminalistik, ilmu kedokteran forensik, dan hukum pidana adat. Nah, perdatanya yang HTN-nya wajibnya adalah
perbandingan hukum tata negara dan legal drafting. Sementara pilihannya ada 3, hukum aparatur, hukum pengolahan aset, dan sistem politik dan kepartaian. Nah, ini yang menjadi pilihannya dan hampir sama. Cuma yang di semester 7 ada wajib 2 mata kuliah. Oke ya. Baik. Sementara yang ini itu menjadi mata kuliah yang wajib. Ya, bukan jurusan, tapi wajib keseluruhan, mau jurusan pidana, perdata maupun HTN-nya. Oke ya. Baik, yang sampai di sini ada pertanyaan. Yes. Baik, kita lanjut. Oke, ada persyaratan pengajuan penulisan hukum. Makanya di semester 5 ini kita berikan kemudahan dan berikan dispensasi kepada Ananda. Ada jurusan yang Ananda dapat dan judul yang akan Anda angkat. Ini Ananda akan lewati seluruhnya. Ya. Ini persyaratan pengajuan judul. Kalau secara umum yang Anda ikuti ini gitu. Ada indeks prestasi minimal IPK 2,75, pengumpulan minimal kredit 100 SKS, telah lulus mata kuliah PHI, PIH, hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, HAN, serta metode PH-nya minimal B. Nah, ini menjadi terlewatkan kalau ada judul yang Anda ajukan ke saya untuk yang Anda buat untuk tugas akhir itu kita terima dan silakan dikembangkan. Itu saya bilang tadi, dekan memberikan fasilitas untuk Anda itu untuk tugas akhir itu di awal. Nah, ini ambil kesempatan itu supaya beban Anda itu hanya tinggal kuliah saja sampai semester 7 dan tugas akhirnya sudah selesai. Gitu ya. Baik, ini persyaratan administrasi dan ini ada seluruhnya di web ya. Di webnya Fakultas Hukum silakan dibaca dari ketentuannya. Nanti juga saya bagikan ke Anda bahan hari ini terkait mengenai penjurusan dan penetapan judul. Kalau secara normal Anda mau nanti di saat semester 6 mengajukan judul, nah ini prosesnya, ya. Tapi kalau Anda mulai dari ini sudah menetapkan dan akan melakukan publis jurnal, nah itu kita presentasi dan mempermudah Anda untuk melewati ini semua. Yang penting Anda yakin judul ini dan akan dipublis ke jurnal. Ini secara aja judul, nanti tinggal dibaca saja. Memang ada banyak poin yang harus Anda lewati dengan ketentuan-ketentuan dalam syarat pengajuan judul. Ya, ada pengajuan usulan judul penulisan hukum sebanyak 3 judul. Ini pengajuannya secara normal, ya, yang kita tetapkan di dalam aturan pedoman akademik Fakultas Hukum. Oke ya. Nah, saya bilang kita singkat saja. Kalau ada yang bertanya silakan mengenai jurusan. Oke, sekarang kita masuk pengetahuan Ananda tentang apa itu Sinta, apa itu jurnal, dan apa sih gitu. Kok menjadi hal baru, ya?
Baik, Ananda mungkin sudah berapa kali masuk dengan Bu Nuzul atau ada online mengenai MPH. Jurnal itu hampir sama dengan selama ini mungkin Ananda lihat skripsi yang dikembangkan oleh kakak-kakak Ananda. Tetapi jurnal sedikit pembahasannya, rinci dan fokus kepada pembahasan judul yang Anda angkat. Sebenarnya hampir-hampir sama, cuma kita hanya di beberapa halaman. Oke ya, sebelum saya masuk sistem jurnal, saya akan mengarahkan kepada penulisan hukum, teknik dasar penulisan karya ilmiah mahasiswa. Ya selama ini saya pribadi dulu kalau di posisi Anda adalah beban, karena itu tugas akhir dan mungkin berat untuk menentukan apa judulnya, bagaimana pembahasannya, bagaimana mengembangkannya, bagaimana buatnya, gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita wujudkan di saat tugas akhir. Kalau saya bilang saat ini mudah, nah itu karena saya mungkin sudah mengalaminya. Tapi bagi Anda, saya sampaikan itu tidak akan menjadi kesulitan. Apalagi saat ini Anda sudah bisa mengambil apapun yang Anda inginkan, baik itu referensi buku yang ada di internet dan juga jurnal-jurnal yang ada di skala nasional. Nah, nanti saya sampaikan itu. Dulu saya itu harus membeli buku. Apa yang saya kaji dulu di S1 terkait mengenai perjanjian asuransi. Terkait mengenai seluruh hukum terkait asuransi, saya beli, saya cari di pustaka untuk referensi saya mengembangkan karya ilmiah saya. Sekarang, Anda itu dengan mudahnya mendownload di tangan Anda dan Anda bisa baca kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi ini ambil kesempatan ini dan saya bilang ini mudah, mungkin bagi saya. Tapi bagi Anda, kalau Anda mau usaha, saya rasa itu mudah. Ya. Nah, kita lihat tulisan ilmiah itu adalah tulisan yang disadari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam menentu disusunnya menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa isinya yang dapat bertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahnya. Ya. Jadi jangan membuat sesuatu itu dengan praktis, mengambil karya orang lain, kita ajukan di Fakultas Hukum, dan itu pernah terjadi ada yang hanya copy paste karya orang lain dan diajukannya ke kita. Ternyata pembimbingnya tidak tahu, akhirnya di saat ujian proposal baru ketahuan. Ini kenapa? Ini mencari kemudahan mengambil langkah apapun, gitu, menghalalkan segala cara. Ini yang tidak dibenarkan. Itu sanksinya bukan bagi Anda saja. Bagi Fakultas Hukum UM Sumbar itu bisa menjadi bermasalah. Ya, saya baru dapat pemberitaan ada salah satu universitas karena mahasiswanya lihat mengambil karya orang lain, tetapi universitasnya tidak membacklist atau tidak melihat atau tidak mengawasi mahasiswanya di saat membimbing. Akhirnya terlewat dan terpublis. Nah, ini hati-hati, ya. Taruhannya bukan Anda saja, karena nanti bisa saja pengakuan sarjana hukuman Anda itu tidak diakui, dan juga instansi kita juga bermasalah. Itu saya sampaikan tadi, ini sudah mudah, ya. Kita bahas terkait mengenai penulisan karya ilmiah.
Jadi segala sesuatu itu di karya ilmiah itu harus kita eh, lakukan melalui analisa kita terhadap apa yang kita teliti. Contohnya saya dulu mengenai asuransi, perjanjian asuransi, ya. Saya kaji perjanjiannya, ternyata di perjanjian itu ada hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi. Saya lihatlah isi perjanjiannya. Saya cocokkan dengan keadaan yang ada. Ada yang memprestasi antara para pihak. Terus ini yang saya kaji. Saya ada terkait mengenai seharusnya asuransi itu mendapatkan sosialisasi terkait mengenai apa yang diasuransikan itu, gitu ya. Bagaimana perkembangan berikutnya itu tidak didapatkan oleh nasabahnya. Nah, sementara yang pihak asuransi tidak mendapatkan pembayaran premi yang tepat waktu. Nah, ini menjadi temuan. Itu yang menjadi kajian saya. Nah, sama kalau yang pidana juga bisa seperti itu atau kajian normatifnya melihat perbandingan keputusan hakim yang mungkin di aturan hukum itu tidak sesuai. Nah, itu kajian-kajiannya. Nah, seperti itu gitu. Dan Anda juga sudah merasakan di dunia kerja Ananda itu, magang Ananda kemarin, sudah bisa mungkin Ananda sudah analisis apa sih yang bisa saya angkat gitu. Atau Ananda sudah bisa bertanya-tanya kepada ini kan banyak nih realisasinya, ada yang di pengadilan, ada di kejaksaan. Nah, ini udah banyak temannya nih, ya, di pengadilan. Nah, tentu ini menjadi kesempatan Ananda untuk bisa bertanya apa yang bisa diangkat gitu. Kalau Ananda nggak dapat referensi. Nah, kalau orang cerdas itu bisa mengambil kesempatan di situ. Apa yang akan saya angkat untuk penelitian saya terkait dengan hukum? Nantinya Anda bisa menetapkan judul terlebih dahulu. Setelah itu Anda kembangkan judul tersebut. Ya, terkait mengenai penulisan tugas akhir, tulisan ini ada pertanyaan? Atau saya kembalikan ke belakang mengenai jurusan? Ya, berarti Anda sudah pintar semua nih. Nah, ini kajian-kajian yang nanti akan Anda dapatkan di MPH ya, dari Bu Nuzul, Bu Kartika dan Pak Wendra nanti. Nah, ini kajian-kajian di dalam penulisan karya ilmiah. Nah, kita lewati ibaratnya Anda sudah terpikir bahwa kajian yang akan Anda ambil ya terkait dengan hukum yang sudah Anda tentukan jurusan yang akan Anda ambil nantinya. Ya, kalau sudah menetapkan judul berarti jurusannya sudah tetap. Jangan nanti judulnya tentang perdata lari jurusannya ke pidana di saat semester 6. Nah, itu udah kacau itu. Gak sesuai dia. Nanti anak-anak akan kembali lagi ngambil jurusan perdatanya. Karena harus disesuaikan dengan judul karya ilmiah yang anak ambil. Gitu ya. Nah, memang saat ini belum menentukan jurusannya, tapi anak-anak sudah meyakini dari judul anak-anak itu nanti di semester 6 anak-anak ambil jurusan tersebut. Ya, kalau saya pribadi dulu eh, tidak begitu pintar-pintar juga. IPK saya 3,01. Itu pun selesai 5 tahun. Ya, mungkin dari pengalaman itu hal buruk ya yang saya alami. Tetapi saya alihkan di S2 saya. Saya bisa selesai 2 semester. Di saat di semester 2 saya sudah mengajukan judul. Akhirnya kalau diperhitungkan bulannya, saya 1 tahun selesai. Tapi kalau dihitungkan semesternya, saya 1,5 semester. Target S2 itu 2 semester. Saya waktu itu hanya berlima dari 56 orang. Ya, ya alhamdulillah. Karena kita sudah punya strateginya di awal. Nah, strategi ini yang Anda akan terapkan pada hari ini untuk bisa
selesai 3,5 tahun dengan cara semester 5 ini sudah bisa menentukan judul dan bisa mempublish ke jurnal. Ya, kita lihat nanti ke jurnalnya. Kenapa saya harus selesai 1 tahun dalam di S1? Karena itu tadi mencari bahan-bahan yang begitu banyak yang harus saya ambil sebagai referensi tulisan saya. Akhirnya saya lama, 1 tahun saya menyelesaikan skripsi saya. Ya, nah, itu saya bilang tadi bahwa Ananda itu dimudahkan di saat ini dengan teknologi. Nanti saya ajarkan bagaimana Anda mendapatkan buku gratis. Ya, mungkin ada yang udah tahu gitu ya, tapi saya akan bagikan. Saya baru dapat tadi pagi. Gitu. Saya mencoba-coba karena sehari ini saya memberikan materi. Saya sudah mencoba dengan saya mendownload aplikasinya dan saya masuk ke book Google dan saya download, ternyata jadi buku tersebut. Padahal kalau saya lihat di Google sebulan, dia tidak ada di situ downloadnya. Tapi dengan aplikasi ini saya bisa dan mendapatkan bukunya. Ya, Anda nanti masuk ke lembaga keuangan ya. Nah, nanti itu banyak. Itu saya sarankan hanya 4 buku. Nanti 10 buku pun Anda dapatkan di sana. Tak perlu Anda cari beli lagi. Nah, begitu mudahnya sekarang ini. Nah, tapi ini juga menjadi kesempatan Anda untuk nulis. Ya, referensinya banyak. Jadi Anda tidak merasa kekurangan dalam referensi dalam mengembangkan karya ilmiah Anda. Oke ya. Baik, saya anggap selesai dengan karya ilmiah. Jadi menanggapi tulisan ilmiah, ya, logis, objektif, tuntas, kebenaran teruji, dan di kata tulisnya sesuai dengan ED, ya, bahasa Indonesia yang baik. Dan ini kalau di dalam skripsi nanti ini disesuaikan dalam bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Tapi saya harap Ananda itu tidak ada membuat skripsi lagi. Cukup jurnal Sinta, minimal Sinta 5, gitu ya. Kok bisa masih yang wisuda kemarin tembus ke Sinta 5 dengan waktu hanya berapa bulan karena syarat wisuda itu adalah Sinta 5, akhirnya dia bisa. Kok bisa gitu dengan jangka waktu berapa bulan? Tapi dia sudah melewati skripsi dan proposal ujian. Nah, keringat-keringat atau dalam itu, deg-degan dengan menghadapi penguji. Akhirnya nilainya di bawah A gitu ya. Ada yang B, ada Amin. Tetapi dia berhasil mempublis Sinta 5, kita konversi nilai ujian komprenya itu, skripsinya itu jadi A. Tapi tidak ada kerugian bagi dirinya. Jangan kita konversi nilainya. Akhirnya nilainya A. Yang menaikkan dari IPK-nya dia di 3,3 menjadi 3,5. Alhamdulillah. Sinta 5, 2 orang. Ya. Hanya berapa bulan? Ini Ananda ada 1,5 tahun lagi. Kalau semester 7 mau wisuda, ada 1,5 tahun lagi dari sekarang sudah punya judul. Nanti kita bahas tentang judulnya. Bagaimana mudahnya. Ya, ini dalam penulisan jurnalnya ada pendahuluan, penjual pustaka, penulisan. Jadi yang Anda lihat yang skripsi kita itu memang diaturan adalah minimal 65 halaman. Di situ ada bab 1 pendahuluan, di bab 2-nya ada tinjauan pustaka, di bab 3-nya adalah pengembangan penelitian kita, turut masalah-masalah. Nah, begitu banyak sampai sekian halaman 65. Ini cukup pendahuluan, tinjauan pustaka sedikit, metode penulisan, dan sistemnya atau hasil penelitiannya. Nah, dan itu tidak sampai 20 halaman. Tergantung dari permintaan pengelola jurnal. Baik 12 halaman dan 14 halaman sudah jadi. Gitu ya. Nah, Anda tidak perlu membuat lagi kalau memang itu Sinta 5, Anda tidak lagi bisa membuat skripsi lagi gitu.
Tetapi mekanisme dalam proposal nanti baik itu berita acara kita akan buat. Cuma Anda hanya menerangkan, eh, tidak ditanya, cuma menggambarkan hasil karyanya saja, ya di saat ujian nanti. Oke ya, ini selesai karya ilmiah dan ini nanti Anda sudah pelajari atau lihat di bawah itu sekian banyak skripsi, banyak judul-judul. Kalau Anda saat ini susah menetapkan judul, saat ini mulailah duduk di pustaka atau kalau ada di pustaka itu bisa minta referensi judul-judul hukum yang telah ada, minta itu baca. Anda sudah menetapkan kalau memang perdata, pidana dan HTN, berarti Anda sudah mengerucutkan eh, pembahasan atau judul yang akan Anda angkat. Misalnya perdata, minta judul perdata itu seperti apa? Kalau saya dulu seperti itu, ya, saya di tesis saya seperti itu. Saya baca 100 judul itu, akhirnya judul itu ternyata ada di sekitar saya. Saya dulu di perbankan, ya, di perbankan, saya lihat di perjanjiannya, saya bahas azas kebebasan berkontraknya yang tidak terpenuhi. Ya kan, perjanjian baku, ya, dan pihak nasabahnya tidak bisa menentukan terhadap perjanjian tersebut. Itu yang saya kaji. Kebebasan, azas kebebasan berkontrak. Itu ya, itu saja. Gitu. Nah, itu jadi tesis dia. Sebelumnya saya baca sederetan judul yang ada mengenai judul-judul tesis yang akan saya akan angkat. Di semester 2 itu saya mau cepat loh. Biayanya 7 juta setiap semester. Waktu saya habis, pikiran saya habis itu untuk kuliah. Kalau kita lama-lama kuliah, kalau mau cepat, uang kita nggak habis, kita sudah mulai mencari pekerjaan, ya, yang mau nikah, gitu. Kan selesai. Ngapain lagi ngambil semester 8 atau harus 5 tahun di sini, gitu. Ya. Nah, baik, kita masuk ke jurnal. Apa jurnal ilmiah itu? Jurnal ilmiah adalah suatu publikasi yang diterbitkan oleh institusi akademik atau organisasi profesi secara berkala yang berisi tentang artikel hasil penelitian dalam bidang tertentu. Itu tadi, karya ilmiah tadi. Artikel diterbitkan oleh siapa? Instansi. Kita ada. Kota Hukum ada, jurnalnya ada. Bagaimana Law Journal. Terakreditasi Sinta 5. Tapi bukan untuk kita. Kalau mau akreditasinya jurnal kita itu bisa sampai Sinta 1, yang masuk di sana itu harus dari luar. Makanya kita nggak memberikan kesempatan. Para dosen kita ini nggak kita kasih. Kalau internal saja, nanti kan disebut situ Fakultas Hukum UM Sumbar. Dah rendah nilainya. Makanya dalam luar saya sendiri pengolahnya. Makanya saya disuruh di sini. Minta 5. Siapa yang masuk di situ? Sampai mahasiswa UI ada, dosen-dosen UI ada. Masuk ke Pagaruyung itu, Pagaruyung Law Journal. Siapa yang mau menghubungi saya? Orang-orang hebat kok gitu. Dosen-dosen ini kan setiap semester juga dibebankan untuk membuat karya ilmiah dan untuk jabatan fungsionalnya dan peningkatan mutunya berdasarkan jurnalnya dipublis. Ya, saya banyak di luar. Kalau di dalam nilainya rendah gitu. Makanya saya banyak juga tulisan-tulisan saya di luar. Silakan
Anda lihat nama saya di Google, pasti itu nanti muncul ada yang tulisan saya, ada Facebook saya, ada yang ini. Sebenarnya tulisan ya, tulisan di itu yang difokuskan. Nah ini instansi. Jadi Anda cari di luar jurnal itu, tulisan-tulisan Anda itu ya saat ini setidaknya judul itu yang harus Anda miliki. Nah sekarang Instagram ya, Instagram Anda itu janganlah yang masa-masa kini saja ada. Saya tidak melarang itu. Tapi mulailah Anda masukkanlah yang terkait mengenai hukum, publik hukum, jurnal, ya, mahasiswa apa, generasi mahasiswa apa lagi. Pokoknya itu. Mereka motivasinya untuk meningkatkan diri, ya, mengajak anak-anak ini bisa maju. Makanya saya banyak share itu, yang ada kegiatan-kegiatan workshop, webinar yang kata Nanda itu. Saya di Instagram saya itu isinya, ya. Janganlah ya berita artis, ya, Korea gitu. Boleh, tapi jangan tinggalkan yang tujuan kita. Tujuan kita kan harus selesai satu, harus bekerja, meningkatkan jati diri kita, meningkatkan ilmu kita. Tidaknya memegang HP keluar terkait dengan hukum terbaca juga batang juga ilmu awak ini kan ikut nak ditengok kalau joget lagi kalau aku lah merupi kalau apa itu gitu. Yang ada kita berpikiran negatif dengan orang, wawasan kita tidak bertambah, kita tidak maju, ya. Ah, berubahlah media sosial Anda itu, ikutilah yang semester 5 ini udah serius sebenarnya. Ya tinggal setahun lagi. Gitu. Ini udah jalan nih semester 5, 6, 7 udah selesai. Apa yang lagi gitu? Masa iya 1 tahun ini nggak bisa serius? Kalau kita tanya diri kita, kapan lagi? Kalau semester 1, 2, 3, oke lah. Ya masih huru hara, tanda sini sana gitu ya, kumpul-kumpul kemana-mana. Tapi saat ini fokus untuk diri kita. Diri kita bukan untuk orang lain. Nah, di diri kita ini siapa? Ada orang tua kita, ada keluarga kita. Kalau bagus kita, orang tua kita senang, berpahala kita. Ya, keluarga kita pun senang sama kita. Tapi kalau main-mainnya ke Jawa, jadi main ke ke keluarga. Tak percaya Jawa. Ya. Nah, jadi fokuslah saat ini benar-benar untuk menyelesaikan. Ya, saya rasa untuk peningkatan penyelesaian kuliah itu sudah saya terapkan di semester lalu. Remedial saya adakan supaya apa? Supaya ada IPK kalian tuh di bawah 3 dong. Kata wisuda di bawah 3 dong. Wisuda itu minimal 3. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ada IPK di bawah 3. Nah, makanya saya remedi itu. Kalau ada nilai bermasalah, tetap remedi. Supaya apa? IPK-nya tidak turun. Nah bisa juga bisa ini mendekat untuk di ujian kompre. Makanya kemarin itu hanya untuk angkatan 19 saya buka tutorial mata kuliah di semester genap. Silakan yang sudah ngambil nilainya rendah ya ambil supaya tidak ada masalah alasannya lagi untuk menunda-nunda menyelesaikan perkuliahan S1-nya. Jangan nanti nilai awak baru rendah Pak, nilai awak IPK awak masih rendah Pak. Kalau bisa 4 tahun ya selesai di sini, ya.
Ya kan? Jadi jangan ada lagi yang beralasan nilai-nilai yang bermasalah. Kalau nyambi remedial, tutorial, nah, itu tidak tahu saya lagi itu. Tangan desa cara lagi. Ya, oke ya. Nah, inilah jurnal. Nah, saat ini kita punya jurnal. Malahan untuk aturan akademik baru yang tahun 2022 itu rektor telah menentukan minimal Sinta 5 luar dari akreditasi. Tetapi dekan kita memberikan fasilitas lebih ke Ananda. Ananda tidak perlu bikin skripsi, bikin saja jurnalnya dan pasti nilainya A gitu. Nah, saat ini mulailah. Nah, nanti saya akan lihatkan bagaimana Ananda mencari jurnal-jurnal hukum di Sinta. Nanti kita contohkan, kita lihat. Nah, ini tadi ya perbedaannya tadi. Dia hanya sedikit mencakup penjelasan tulisan saja. Yang membedakan antara jurnal ilmiah dengan karya tulis ilmiah adalah jurnal cenderung lebih singkat dibandingkan dengan yang lainnya. Pasalnya, jurnal ilmiah pada dasarnya berisi mengenai rangkuman di hasil penelitian, sehingga sangat memungkinkan jika hanya dibuat dalam satu halaman. Kalau jurnal internasional itu, ya, itu hanya satu halaman saja. Tetapi yang kita maksudnya sulit dan bayarnya mahal, puluhan juta. Kalau yang telah dia jurnal terakreditasi Scopus namanya. Nah, itu nanti saya lihatkan jenis-jenis jurnalnya. Kenapa kita harus jurnal? Tadi sudah saya sampaikan. Ananda telah menjadi publikasi ya, atau mempromosikan fakultas hukum di luar sana. Satu. Ananda juga telah membuat hasil karya ilmiah Ananda itu berskala nasional. Siapapun bisa baca, siapapun bisa lihat, dan kapan saja, dan berlaku seumur hidup. Nah, meninggal pun awak masih ada juga, tak terhapuskan. Nah, coba cek jurnal saya di tahun 2014 masih ada juga. Ya, tapi kok kalau meyakinkan anak cucu kita besok, nah, apa S1 dulu mah atau karya ilmiah, nanti mulai tinggal di Google. Nama apa aja ketik, wah, aduan karya ilmiah waktu bisa dilihat, dan kapan aja bisa dibaca dan tidak akan hilang ya di Google. Nah, kalau mau cari silakan masuk di Google, biasanya di Google Scholar. Di Google Scholar nanti cari lagi nama saja, nama dosen itu seluruhnya pasti ada di Google Scholar. Ketik aja nama saya, itu keluar hasil karya ilmiah saya. Itulah seluruhnya. Ya, yang mempublikasikan sebenarnya dapat dijadikan sebagai literatur penelitian selanjutnya sebagai sarana untuk saling berkomunikasi antara orang yang berkecimpung di dunia akademik ya di beberapa perguruan tinggi. Jurnal ilmiah merupakan salah satu persyaratan untuk wisuda ya. Jadi Anda bisa ini ya, karena itu merupakan syarat wisuda, bukan syarat wisuda lagi, syarat ujian kompre minimal OJS kalau yang tidak Sinta 5 ya. Berguna untuk meningkatkan citra dari perguruan tinggi, bisa menjadi sarana untuk melatih kemampuan menulis dan kemampuan penelitian, memudahkan peneliti selanjutnya untuk mendapatkan data-data tertentu sehingga tidak perlu membaca hasil penelitian yang masih dalam bentuk buku. Bagi mahasiswa, jurnal ilmiah bisa dijadikan sebagai bukti pernah melakukan penelitian karena biasanya akan diunggah ke internet. Nah, ini tadi saya jelaskan. Ya,
Oke ya, nah, selesai jurnal. Nah, ini diputuskan oleh dekan, ini lagi pengajuan ke rektor. Saya rasa semuanya berkesempatan. Kita mulai ya, jumlah mahasiswa yang menulis artikel ilmiah. Kalau jurnal artikel Sinta 1 dan Sinta 2 maksimal 2 mahasiswa. Ini memang berat. Sinta 1 itu, makanya saya bilang kenapa di semester 5? Karena mempublis itu membutuhkan waktu. Ya, ada yang Sinta 1 itu mereka memproses itu mau setahun. Ada yang 2 tahun. Kemarin Pak Azraji Sinta 3, 2 tahun baru terbit. Ya. Nah, dengan pembuktian apa? Kalau jarak dari waktu penerbitan di saat wisuda kita boleh meminta LOA-nya bahwa artikel ilmiah kita sudah disetujui dan akan dipublis. Nah, itu namanya LOA, ya, bukti dari pemalang jurnal. Nah, Sinta 1 dan 2 bisa bertandem 2 orang. Ya, kalau yakin gitu ya. Tapi Anda mulailah browsing tentang jurnal. Nanti Anda punya ide sendiri dan mengembangkan diri bagaimana praktisnya dalam menerbitkan tulisan Anda itu di jurnal. Oke ya, ada jurnal terakhir Sinta 3 sampai 5 maksimal 1 orang. Jadi jurnal itu ada Sinta, ya, terakreditasi itu kalau yang nasional Sinta ya, Sinta 1 sampai Sinta 5. Nah, yang Pengaruyung itu Sinta 5. Ada yang jurnal-jurnal kita baru itu baru OJS, ya. Ada baru OJS. Karena belum terakreditasi. Karena terakreditasi itu penerbitannya minimal 2 tahun baru mengajukan untuk akreditasi jurnal tersebut. Ya. Nah, ini ada jurnal internasional berputasi. Ya, yang kalau jurnal Sinta itu kita berbentuk OJS, tetapi kalau internasional itu berreputasi. Nah, ini bisa 2 orang, ya. Ada jurnal internasional terindeks Scopus, ya, I1 sampai I3 bisa 3 orang. Ada jurnal internasional terindeks Scopus I4 sampai I5 maksimal 2 mahasiswa, 2 orang. Ini terindeks internasional jurnalnya. Dia ada di kita, ada di Universitas Muhammadiyah di Yogyakarta, itu udah ada Scopusnya, diakui dan terakreditasi internasional, namanya Scopus. Tapi yang memang prosesnya agak lama, biayanya sangat besar, mau puluhan juta kalau Scopus ini, ya. Tapi nggak usah lah jauh-jauh, ya. Kalau Anda mau cari aman untuk tugas akhiran Anda, cukuplah dengan Sinta 3 sampai Sinta 5 atau Sinta 5. Saya pun tidak akan kalau ada yang mau meloncat ke lebih tinggi silakan. Karena nilainya nanti akan berbeda. Gitu ya. Tapi nilai untuk diri sendiri ya. Karena di Sinta 5 saja Anda sudah skripsi Anda itu dan nilainya A. Tetapi mungkin Anda yang nanti bisa menjadi dosen ya, atau dan saat ini ya, saya ingatkan saat ini instansi, saya baru satu instansi terkait mengenai hukum dan HAM itu ada di dinas kelembagaan, ya, lembaga kemasyarakatan itu kan melalui hukum dan HAM itu, Departemen Hukum dan HAM. Mereka itu harus mempublis jurnal kerja yang mereka lakukan, mereka harus ada karya ilmiahnya. Nah, sampai saat ini seperti itu. Jadi bukan saja akademisi saja ya, mahasiswa saja, tapi di dunia kerja pun saat ini sudah merambang seperti itu.
Kalau dulu saya dengan teman saya di notaris, biasanya mereka ada penilaian peningkatan notaris itu melalui mengikuti sertifikasi. Ya, ada pelatihan-pelatihan, nah itu yang menjadi nilai. Nah, mungkin saja jabatan seseorang di instansi saat ini dibuktikan dengan adanya publis jurnal. Nah, begitulah pentingnya jurnal saat ini. Jadi Ananda ini sudah di awal sudah mengerti. Saya harap ini menjadi bekal juga nantinya. Nanti kalau Ananda suatu saat di dunia kerja nanti, ya. Nah, jadi satu nilai juga ternyata kalau ada tulis jurnal ini menjadi nilai tambah Ananda di dunia kerja, ya. Nah, itulah terkait dengan jurnal. Ada yang ditanyakan? Silakan. Atau saya terlalu cepat atau tidak mengerti apa yang saya sampaikan? Ya, ini bukan semata-mata menegaskan atau mewajibkan, tapi kita melangkahkan Ananda untuk mempermudah ke depan itu biar lebih cepat, biar cepat selesai dan tidak menjadi beban tugas akhir itu ternyata mudah. Ya, saya eh, kalau Ananda ini ya tanyakan yang publis jurnal saat ini eh, di instansi kita sendiri ya di jurnal kita ada Sakato di Perdata itu ini biasa-biasa saja gitu, tulisan itu tulisan jurnal tidak terlalu berat. Coba mungkin Anda baca yang di bab 3 yang sebenarnya untuk publis jurnal itu bab 3 tulisan kita. Karena hasil penelitian kita di situ. Bab 3 itu kan pengembangan dari bab 1 dan bab 2. Tapi kita ini langsung saja ke bab 3 dengan rumusan masalah yang kita kembangkan. Tidak banyak kok gitu. 12 halaman cukup. Tidak bisa Anda publis. Yakin dengan itu. Ya. Nah, apalagi yang Anda sudah tadinya magang dan dapat pembekalan apa jurusan yang akan Anda ambil, ini juga menjadi satu referensi juga untuk pengambilan jurusan atau judul. Kalau tidak Anda mulai, ya, saya saya yakinkan Anda itu dengan pembekalan selama ini di magang itu menjadi nilai tambah untuk Anda, motivasi diri Anda. Tidaknya saat ini Anda tinggal baca saja judul yang terkait hukum. Kalau nggak dapat di pustaka, coba di browsing di Google. Apa judul-judul hukum? Nanti keluar tuh. Itu menjadi referensi. Baca itu semua. Nanti keluar ide sendiri. Judul yang akan Anda angkat. Ya ternyata tempat saya kerja kemarin ada nih. Seperti ini juga permasalahannya. Saya bisa angkat nih. Gitu. Nah nanti itu di copy, di download gitu ya. Akan menjadi referensi kita. Satu. Nanti keluar lagi yang pembahasan itu juga. Banyak referensi kita. Referensi jadi daftar pustaka dia, ya. Nah ini yang saya mau terapkan di tugas saya di lembaga keuangan. Ini juga semata-mata untuk melatih Anda untuk membuat footnote atau mengutip dari daftar pustaka, dari buku-buku ataupun dari jurnal. Oke ya, saya selesai hari ini pembahasan jurnal. Kalau memang tidak ada pertanyaan, saya buka bagaimana melihat terindeksita jurnal dan mencari jurnal-jurnal yang ada tentang hukum. Oke ya, masih semangat? Oke.